Oke, Shalom semua. Sekarang mari kita bersama-sama di dalam ibadah kita hari ini. Oleh itu, mari kita sediakan hati kita. Saudara dan saudari kekasih dalam nama Yesus Kristus, kita datang bersama sebagai keluarga Allah di dalam hadirat Bapa untuk mempersembahkan syukur dan pujian kepadanya, untuk mendengar dan menerima firman-Nya yang kudus, untuk membawa keperluan dunia kepadanya, untuk memohon pengampunan bagi dosa-dosa kita, untuk menemukan anugerah-Nya agar melalui anak-Nya Yesus Kristus kita dapat memberikan diri kita kepada pelayanan-Nya. Tuhan beserta kamu. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, kita menipu diri kita sendiri dan Allah tidak ada di dalam hati kita. Tetapi jika kita mengaku dosa kita kepada Allah, Dia akan menepati janjinya dan melakukan apa yang adil. Dia akan mengampuni dosa kita dan membersihkan kita daripada perbuatan salah. Marilah kita bersama-sama mengakui dosa kita kepada Allah yang Maha Kuasa. Allah yang penuh belas kasihan, Bapa kami di sorga, Pencipta kami dan Hakim kami, kami telah berdosa terhadap Engkau dan terhadap semua manusia, baik dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan, melalui kelalaian, kelemahan, dan kesalahan yang disengajakan. Kami sekarang bertobat dan benar-benar menyesal atas kesalahan kami. Bapa, ampunilah kami demi anak-Mu, Yesus Kristus yang telah mati untuk kami. Kuatlah kami supaya dapat mengasihi dan mentaati Engkau dalam kehidupan yang baru, melalui Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Allah yang Maha Kuasa mengampuni semua orang yang mengakui dosa mereka dengan bertobat, mengasihi kita dan membebaskan kita daripada segala dosa kita melalui Yesus Kristus Tuhan kita. Dia meneguhkan dan menguatkan kita untuk pelayanan-Nya dengan kuasa Roh Kudus dan memelihara kita dalam kehidupan kekal. Amin. Tuhan, bukalah bibir kami, marilah kita menyembah Tuhan. Kemuliaan pada Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus seperti sekarang ini sampai selama-lamanya. Sekarang mari kita bersama-sama di dalam pujian dan penyembahan. Haleluya. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan Allah kita. Mari kita memuji, meninggikan Yesus. Haleluya. Cintamu padaku takkan pernah berubah.
Yesus kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janji-Mu kepadaku. Katakan, Yesus kau kebenaran. Yesus kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janji-Mu kepadaku. Kalau ku hidup, ku hidup bagi-Mu. Hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak dapat menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup, ku hidup bagi-Mu. Aku tetap menyembah-Mu. Dunia tak dapat menjauhkanku dari kasih-Mu. Kalau ku hidup, ku hidup bagi-Mu. Hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak dapat menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup, ku hidup bagi-Mu. Mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak dapat menjauhkanku dari kasih-Mu. Kalau ku hidup bagi-Mu. Hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak dapat menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama kami hidup, Tuhan, selama ku hidup bagi-Mu. Mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak dapat menjauhkanku dari kasih-Mu.
Shalom sekali lagi kepada semua jemaat Tuhan. Kita bersyukur karena sekali lagi kita dapat bersama-sama di dalam persekutuan, di dalam ibadah untuk minggu ini, ya. Jadi sekarang adalah masa untuk firman Tuhan. Jadi seperti biasa, sebelum kita mulai, kita dengar, kita berdoa dulu, ya. Jadi mari kita berdoa, saya pimpin kita di dalam doa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk hari ini atas kesempatan bersama beribadah sekali lagi bersama dengan keluarga. Dan kami mau menyerahkan firman Tuhan di dalam tangan-Mu. Kiranya Roh Kudus Tuhan memimpin, bukan saja hamba-Mu yang menyampaikan, tapi untuk semua kami akan mendengarkannya. Terima kasih Tuhan, di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah, kalau kita masih ingat minggu lalu tema kita adalah mengenal Yesus, dan antara perkara penting yang ada di dalam khotbah tersebut adalah mengenai pengenalan kita, pengetahuan kita sebagai pengikut Kristus, yaitu mengikut Kristus itu sendiri merupakan satu panggilan, ya. Jadi panggilan ini merupakan satu tanggung jawab yang perlu kita pikul dengan setia sampai akhir, ya. Jadi bukan mudah sebenarnya, sebab panggilan ini kita juga sudah belajar minggu lalu, umpama salib yang akan kita pikul, ya. Dan setiap orang percaya perlu memikul salib ini, ya, karena masing-masing kita ada sesuatu yang telah dipercayakan oleh Tuhan, ya. Jadi persoalannya sekarang adalah bagaimanakah kita sebagai pengikut Kristus dapat menjayakan atau melaksanakan amanat ini, ya, yaitu tanggung jawab yang ada di dalam panggilan ini, ya. Jadi dengan tema memenuhi panggilan. Dan kali ini berdasarkan kepada Markus pasal 9 mulai ayat 30 sampai 37, kita akan belajar bersama-sama bagaimana supaya, ya, kita dapat memenuhi panggilan ini masing-masing, ya. Saya tidak mengatakan bahwa inilah satu-satunya cara, tetapi mengikut konteks Markus ini, ya, inilah yang akan kita coba belajar bersama-sama bagaimana supaya kita dapat memenuhi panggilan kita masing-masing. Nah, yang pertama adalah mengarah pada tujuan, ya. Artinya panggilan ini merupakan satu tujuan kita dan kita perlu mengarah kepada tujuan ini. Jadi di dalam setiap panggilan ini ada kriterianya yang tersendiri yang perlu kita fokus. Yang pertama adalah fokus pada panggilan, ya. Nah, dalam Markus 9:30 mengatakan Yesus dan murid-muridnya berangkat dari situ dan melewati Galilea. Dan Yesus tidak mau hal itu diketahui orang, ya. Jadi dalam petikan ini secara tersirat dinyatakan bahwa Yesus sedang bergerak menuju ke Yerusalem, ya. Dan kita tahu bahwa itu adalah perjalanannya dalam menggenapi, karena semua peristiwa penyaliban dan sebagainya adalah di Yerusalem. Jadi dia sebenarnya sedang bergerak menuju kepada salib yang sedang menunggunya, ya. Namun dalam ayat 30 dikatakan bahwa ketika melewati Galilea bersama para muridnya, Tuhan Yesus tidak mau itu diketahui orang. Nah, kenapa? Hal ini menunjukkan bahwa Tuhan Yesus sangat mementingkan tujuan utamanya, yaitu tujuan utamanya datang ke dunia ini, serta rencana mempersiapkan para saksi mata, yaitu murid-muridnya, lama sebelum dia meninggalkan dunia ini nanti, ya. Jadi dalam arti kata yang lain, Tuhan Yesus tidak mengutamakan popularity, ya. Dan ini sangat berbeza dengan guru-guru agama atau ahli Taurat, yang mana mereka itu sangat mementingkan perhatian orang.
Tapi Yesus sebaliknya, ya, dia fokus kepada perjalanannya. Ada masa dia perlukan orang, ada masa dia mau orang mendengarnya, tapi ada masa dia harus berjalan tanpa diketahui oleh orang. Bagaimana dia tahu semua ini? Ini semua adalah pimpinan Tuhan atas dia, dan dia akan fokus untuk semua apapun yang dia lakukan. Jadi pada dasarnya dalam hal ini Tuhan Yesus tidak suka menunjukkan diri. Bayangkan saja, dia dapat menyembunyikan diri selama 30 tahun. Karena kita tahu hanya selepas umurnya 30 tahun barulah dia memulakan pelayanannya secara terbuka. Ya, sebelum 30 tahun itu ya tidak banyak diceritakan tentang dia. Jadi dia boleh menyembunyikan diri dalam tempo yang begitu lama, ya, yang mana ini menunjukkan bahwa dia benar-benar tidak memerlukan, tidak menginginkan perhatian, karena dia tahu apa fokusnya, yaitu panggilan misi yang telah diberikan kepadanya untuk ke dunia ini, ya. Dan inilah yang dia coba tetapkan perhatiannya. Inilah tujuannya, dan dia fokus, dia mengarah kepada tujuan ini. Ya, dia tidak lagi coba terganggu dengan apa-apapun yang coba memisongkan perhatiannya, ya. Jadi itulah juga yang harus menjadi fokus kita. Ya, setiap kita mempunyai panggilan khusus. Ya, ada yang melayani Tuhan sepenuh masa macam saya, ada juga dalam kapasiti atau bidang yang berbeza-beza. Ya, apapun bentuknya, komitmen kita harus diarahkan sepenuhnya kepada misi tersebut. Ya, tanpa fokus kepada matlamat tersebut, hanya akan membuat kita hilang arah tujuan dalam hidup. Ya, karena sebenarnya inilah yang memberikan makna kepada hidup kita, yaitu panggilan kita masing-masing. Sekali kita terlepas daripada panggilan ini yang saya katakan tadi, seperti kita akan hilang tujuan dalam hidup, ya. Nah, apalagi kita sebagai orang percaya tentunya mempunyai panggilan yang lebih khusus, dan untuk itulah kita hidup, dan kita perlu fokus kepada misi tersebut, sebagaimana Yesus terus-menerus fokus kepada panggilan misi. Ya. Nah, yang kedua adalah dia juga fokus pada rancangan Allah. Ya, dalam Markus pasal 9:31 mengatakan, sebab ia sedang mengajar murid-muridnya, ia berkata kepada mereka, Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia, dan mereka akan membunuh dia. Dan 3 hari sesudah ia dibunuh, ia akan bangkit. Ya. Jadi sekali lagi kita melihat di sini, dia memberitahu bahwa sedang dia pergi ke Yerusalem, dia memberitahu perkara-perkara yang akan bakal terjadi kepada dia. Nah, sebenarnya di sini saya percaya ada 2 yang kita boleh mengerti. Pertama, ini seperti memperingatkan dirinya sendiri. Bagi pihak Yesus, ia seperti memperingatkan dirinya sendiri. Ya, apa yang akan terjadi kepada dia dan bagaimana dia harus mempersiapkan diri. Tetapi yang kedua adalah dia ingin memberitahu kepada murid-muridnya sahaja. Ya, karena pada waktu ini itulah sebabnya dia tidak mau ada orang lain. Dia mau untuk waktu ini dia mau fokus kepada dengan murid-muridnya, dan dia memberitahukan hal-hal seperti ini, ya. Dan di sini dari apa yang dikatakan Tuhan Yesus, ya, dengan apa yang diperbincangkan oleh murid-muridnya, jelas sekali sangat bertentangan.
Ya, karena kita juga melihat nanti bila Yesus sedang bercakap tentang misinya ke dunia ini, murid-muridnya pula bercakap tentang hal yang lain, ya, yaitu siapa yang akan menjadi lebih tinggi sesama mereka. Ya, nanti kita akan melihat itu dalam poin-poin seterusnya, ya. Tetapi jelas sekali bahwa di sini ada perbezaan. Sementara Yesus bercakap mengenai misinya, fokus kepada itu, fokus kepada rancangan Allah yang telah depan kepada dia. Murid-muridnya pula fokus kepada perkara yang lain. Jadi jelas sekali di sini bahwa sedang Yesus terus fokus kepada rancangan Allah, murid-muridnya pula fokus kepada perkara lain. Dan walaupun murid-murid sudah mengikuti Yesus untuk sekian tempo tertentu, ya, mereka masih belum dapat menangkap betapa pentingnya apa yang sedang Yesus perkatakan. Malah minggu lalu kita ingat bagaimana Petrus, ya, cepat-cepat menarik Yesus. Apabila Yesus mulai bercakap tentang penderitaan dan sebagainya, cepat-cepat Petrus menarik Yesus. Ya, karena dia tidak boleh terima apa yang Yesus sedang perkatakan. Dan di sini pula sama juga, ya, Yesus fokus kepada rancangan Allah, mengungsikan kepada murid-muridnya fokus kepada perkara yang lain, ya. Jadi dalam hal ini sebagai seorang murid, ya, kita perlu sentiasa peka dan menyerahkan sepenuhnya hidup kita dalam rancangan Tuhan. Ya, jangan Yesus merancang sesuatu kepada kita, merencanakan sesuatu kepada kita begini, ya, kita pula merencanakan hal-hal yang lain. Nah, mungkin kita bertanya, bagaimana saya tahu bahwa inilah rancangan Tuhan, atau bagaimana saya tahu bahwa ini rancangan saya sendiri? Ya. Nah, untuk saya pribadi, kita boleh merancang, ya, tetapi kita harus sentiasa menyerahkan rancangan itu ke dalam tangan Tuhan, karena kita percaya kalau itu bukan rancangan Tuhan, pasti tidak akan terjadi juga. Jadi maksudnya di sini, di dalam kita sedang memikirkan sesuatu untuk hidup kita, kita juga percaya bahwa ini hanyalah rancangan saya. Ya, tetapi saya telah bersedia dan saya 100% menyerahkan rancangan hidup saya ke dalam tangan Tuhan. Ya. Jadi begitu caranya. Bagaimana kita sentiasa mengetahui atau menyerahkan rancangan kita ke dalam rancangan Tuhan. Ya. Dan ini semua bermula dengan fokus kepada Allah dan rancangannya. Dan kalau ini yang kita akan lakukan, ya, saya percaya sebagaimana Yesus begitu tahu rancangan Allah dalam hidupnya, sehingga apa yang dia lakukan, apa yang dia perkatakan, apa yang dia perlu buat, ya, semuanya dia dapat dari Allah karena dia begitu peka. Dan kepekaannya ini lahir daripada persekutuannya yang erat, penyerahan yang penuh, penyerahan yang total kepada Allah. Dan inilah yang harus kita lakukan, inilah yang harus kita ikuti, contohi daripada Yesus, supaya satu demi satu Yesus akan menyingkapkan rancangannya ke dalam hidup kita. Jadi pokoknya di sini yang pertama, bagaimana kita memenuhi panggilan Allah adalah sentiasa mengarah pada tujuan, yaitu panggilan misi dan rancangan Allah dalam hidup kita. Nah, perkara yang kedua, bagaimana kita memenuhi panggilan kita masing-masing adalah mengikuti jalan Tuhan. Namun bagaimana kita dapat mengikuti jalan Tuhan, yaitu jalan-jalannya? Dengan mengerti rencananya. Ya, kita harus mengerti rencananya, barulah kita dapat mengikuti jalan-jalannya. Dalam Markus pasal 9:32, mereka tidak mengerti perkataan itu, namun segan
menanyakan kepadanya. Ya. Nah, ini merujuk kepada apa yang Yesus sedang perkatakan, yaitu tentang penderitaannya. Ketika Yesus membicarakan ini, murid-muridnya tidak mengerti. Ya. Mereka tidak paham. Nah, karena pertama, seperti yang kita sudah mendengar sebelum ini, mereka waktu itu lebih sibuk memikirkan tentang apa yang mereka pikirkan masing-masing. Mereka lebih fokus kepada rancangan mereka masing-masing. Jadi mereka tidak mengerti arti kemesiasan Tuhan Yesus yang sesungguhnya. Walaupun mereka tahu Yesus itu Mesias. Dan minggu lalu kita sudah melihat bahwa Mesias yaitu penyelamat. Mereka paham di situ. Tapi penyelamat yang mereka pikirkan masa itu lebih kepada aspek-aspek politik, bukan mengenai hal-hal kehidupan atau selepas kematian dan sebagainya. Ya, mungkin ada, tetapi tidak sepenuhnya. Jadi mereka tidak mengerti apabila Yesus memperkatakan ini, karena bertentangan dengan apa yang mereka anggap Mesias itu apa, ya, yaitu membebaskan mereka dari jajahan Rom dan sebagainya, ya. Jadi lebih-lebih lagi seperti yang kita sudah mendengarkan tadi, ya, mereka waktu itu berpikir tentang siapa yang terbesar, siapa yang akan menjadi pemimpin setelah kematiannya, ya. Jadi dapat kita bayangkan bagaimana perasaan Tuhan Yesus mengetahui cara fikir para murid ini yang telah dia didik secara khusus. Ya, ketika dia sedang berjalan menuju salib, mereka justru sibuk berebut kuasa. Ya, pasti ini sesuatu yang sangat menyedihkan bagi Yesus sendiri. Mereka lupa bahwa panggilan mereka sebagai seorang murid adalah panggilan untuk menderita bersama Kristus. Mereka lupa bahwa mereka dipanggil untuk melayani seperti yang telah ditunjukkan oleh Yesus sendiri. Ya, ditambah pula dengan sikap mereka yang segan bertanya. Ya, kita perhatikan mereka di sini, namun segan menanyakannya. Mereka segan bertanya kepada Yesus. Sepatutnya mereka harus terus belajar dengan bertanya. Ya, hal-hal yang mereka tidak mengerti, mereka sepatutnya bertanya. Dan kita sama, ya, kita harus sentiasa berhubung langsung dengan Tuhan, ya, melalui doa, melalui persekutuan pribadi kita dengan Tuhan, dan melalui pembacaan Alkitab, melalui renungan-renungan harian kita dan sebagainya, ya. Karena Tuhan boleh menyatakan rencananya dalam berbagai cara. Tapi itu sangat bergantung kepada bagaimana kita membuka diri untuk mengerti, mendengar semua apa yang ingin Tuhan perkatakan kepada kita. Ya. Jadi karena jadi kita perlu mempunyai satu kerinduan besar untuk terus-menerus bersekutu dengan Tuhan. Ya. Jangan seperti murid-murid ini. Bukan saja sibuk mengenai perkara yang lain, tapi sudah tidak tahu, tidak bertanya lagi. Ya. Jadi ini satu pengajaran penting kepada kita. Karena kalau kita mau mengerti rencananya untuk memulihkan kita mengikuti jalan-jalannya, itulah yang harus kita lakukan. Terus-menerus bersekutu dengan Tuhan dengan erat. Nah, dalam mengikuti jalan Tuhan, setengah di antara kita mungkin tahu, ya, apa rancangan Tuhan di dalam hidup kita. Tetapi seperti mana hamba-hamba Tuhan juga pada masa lalu, ada yang seperti Yunus, ya, seperti Yunus, dengan jelas dia sudah dipanggil oleh Tuhan untuk sekian-sekian tujuan, tetapi dia sengaja melarikan diri. Dalam hal ini, ya, bagi kita yang benar-benar sudah tahu
jalan Tuhan atau rencananya. Kita perlu mengutamakan rencananya. Ya. Kita perlu mengutamakan rencananya. Itulah caranya kita mengikuti jalan Tuhan. Dalam Markus pasal 9 ayat 33 hingga 34 mengatakan, kemudian tibalah Yesus dan murid-muridnya ke Kapernaum. Ketika Yesus sudah di rumah, ia bertanya kepada murid-muridnya, apa yang kamu perbincangkan tadi di tengah jalan? Tapi mereka diam, sebab di tengah jalan tadi mereka mempertengkarkan siapa yang terbesar di antara mereka. Ini yang saya katakan tadi. Sementara Yesus bercakap tentang misinya. Dan untuk misi itu dia harus menderita. Murid-muridnya pula, seperti yang dikatakan dalam ayat 33-34 ini, sibuk tentang siapa yang akan menjadi terbesar di antara mereka. Ya, jadi sikap seperti ini boleh saja terjadi dalam kehidupan orang percaya seperti kita. Ya, dapat kita katakan bahwa sebagai pengikut Kristus yang sedang berjalan bersama dengan Yesus di sepanjang kehidupan, ya, ini seperti murid-murid inilah yang sedang berjalan bersama Yesus. Dan untuk kita hari ini yang sedang berjalan dengan Yesus sepanjang kehidupan kita. Namun kenyataannya sering terjadi terputusnya hubungan atau komunikasi ataupun pengertian kita tentang apa rancangan Tuhan dalam hidup kita dengan rancangan kita atas diri sendiri. Ya, ini menyebabkan kita akhirnya lebih mengutamakan rencana sendiri. Ya, ini akan terjadi. Ya, seperti mana apa yang terjadi kepada murid-muridnya. Walaupun namanya berjalan, sudah berjalan bersama dengan Yesus, tapi masih kadang-kadang terjerat dengan rancangan sendiri. Jadi kita selalu merencanakan supaya kita seperti ini, ya, seperti itu. Namun kita tidak pernah mau tahu atau coba untuk memahami dan apalagi melaksanakan maksud dan rencana Tuhan dalam hidup kita. Ya, kita hanya tahu untuk meminta supaya Tuhan berbuat seperti yang kita inginkan. Sementara kita tidak pernah untuk mau melakukan apa yang diinginkan Tuhan atas hidup kita atau dalam hidup kita, ya. Oleh itu untuk memenuhi panggilan Allah dalam hidup kita. Ya. Sekali lagi, kita perlu atau kita harus mengutamakan rancangan Tuhan dalam hidup kita. Apabila kita mengerti rencananya dan kemudian mengutamakan rencananya ini, barulah kita dapat mengikuti jalan-jalan Tuhan. Ya, tanpa semua elemen ini susah untuk kita mengikuti jalan-jalannya Tuhan di dalam hidup kita. Nah, poin yang ketiga adalah bagaimana kita memenuhi panggilan kita. Nah, ini yang sangat penting juga, yaitu memiliki hati hamba. Ya, memiliki hati seorang hamba. Ya. Jadi dalam hal ini bagaimana? Apa yang dimaksudkan dengan hati hamba? Ini bukan berarti hamba itu macam hamba abdi atau apa semua, ya. Tetapi dari segi alegorinya itu menggambarkan tentang bagaimana kita merendahkan diri, ya. Dan dalam konteks memenuhi panggilan ini merujuk kepada menjadi seperti pelayan, ya. Hati seorang hamba itu adalah menjadi seperti menjadi seperti pelayan, ya. Nah, dalam Markus 9:35 mengatakan, lalu Yesus duduk dan memanggil ke-12 murid itu. Katanya kepada mereka, jika seseorang ingin menjadi yang terdahulu, hendaklah ia menjadi yang terakhir dari semuanya dan pelayan dari semuanya. Jadi jelas sekali di sini pandangan Yesus sangat berbeza dengan pandangan dunia, ya, dan juga mentality orang-orang agama pada masa itu, ya, yang mana menganggap bahwa kebesaran ditentukan oleh
seberapa ramai orang yang melayani kita. Makin ramai orang melayani kita, maka artinya kedudukan kita semakin besar. Ya, kebesaran sejati adalah, tapi menurut Yesus kebesaran sejati itu adalah menempatkan diri kita untuk melayani dan menjadi berkat bagi sesama. Ya, dunia memang mencari kebesaran dalam bentuk kuasa atau popularity atau kadang-kadang kekayaan juga, bukan lagi kadang-kadang, memang kekayaan ya. Jadi kalau kita perhatikan, konsep dunia ini adalah menerima perhatian dan penghargaan. Ya. Persoalannya adalah, adakah salah untuk kita memiliki impian yang besar, menjadi seperti itu, menjadi seperti ini dan sebagainya? Nah, sebenarnya bukan juga demikian. Apa yang Yesus coba sampaikan di sini adalah dia ingin meluruskan pandangan mengenai terbesar ini, yaitu untuk menjadi yang terbesar kita harus ya melihat bahwa sebagaimana Yesus telah merendahkan dirinya serendah-rendahnya, maka Yesus menunjukkan kepada murid-muridnya mengenai apa maksud melayani itu, ya. Apa maksud menjadi yang terbesar itu? Bukannya dilihat dari segi kita menjadi ya yang nomor 1 atau orang pertama, sementara orang lain menjadi nomor 2, nomor 3 dan seterusnya. Ya, karena itu adalah pemikiran dunia. Jadi Yesus di sini menyatakan kepada murid-muridnya bahwa kebesaran sejati adalah bukan menempatkan diri di atas orang lain supaya kita dimuliakan. Sebaliknya, kepemimpinan sejati itu adalah kita harus menjadi hamba. Ya, untuk menjelaskan ini, dia telah mengambil ya atau merangkul seorang anak kecil sebagai model. Ya, nanti kita akan melihat itu dalam poin yang berikutnya. Tapi dari contoh ini, Yesus menunjukkan tentang bagaimana sikap yang seharusnya ditunjukkan oleh pengikut Kristus untuk melihat ataupun menerima sesamanya, yaitu seperti menyambut seorang anak. Ya, seperti menyambut seorang anak. Yaitu ini menunjukkan tentang karena seorang anak ini kita melihat seringkali diletakkan sebagai belum ada sesuatu nilai atau kepentingan untuk apa juga hal-hal yang berhubung kait dengan urusan orang dewasa, ya, terutama dalam hal-hal seperti ini, ya. Tetapi justru Yesus memberitahu bahwa sebagai seorang pelayan, kalau kamu menjadi terbesar, kamu bukan hanya memfokus kepada orang-orang besar atau berkedudukan. Itu harus bermula dengan kamu harus menerima yang terkecil. Seperti anak kecil ini, ya. Jangan hanya mau perkara-perkara yang besar, tetapi perkara-perkara yang kecil tidak mau. Ya. Itu yang dimaksudkan dengan kalau mau menjadi yang terbesar. Ya, yaitu memiliki hati seorang hamba, yaitu seperti pelayan. Kemudian yang kedua adalah menjadi seperti seorang anak. Ya. Nah, kalau tadi kita diajar oleh Yesus bagaimana kita harus menerima seorang anak sebagai lambang, sebagai perbandingan tentang pelayanan kita itu jangan hanya fokus kepada mau yang atas-atas saja. Ya, mau yang terkenal saja. Ya. Saya pernah ingat satu masa di satu tempat pelayanan saya dahulu, ya. Ada sesetengah
ya pelayan-pelayan ini, kalau hari Minggu biasa atau hanya persekutuan-persekutuan atau ialah persekutuan-persekutuan biasa, tidak mau diambil pelayanan. Tapi bila dia dengar ada jemputan, ini malam kita ada jemputan ini untuk penyegaran, apalagi kalau ada KKR, baru mereka tidak payah dicari, mereka sendiri akan datang, on over diri, ya oke, kami akan main rebana, kami akan begini, kami akan buat itu, buat ini. Wih, mau pula mereka, ya. Nah, bukan seperti itu, ya. Kita harus menerima, namanya itu pelayanan. Layanilah apapun dia punya tahap, apapun levelnya, ya. Seperti seorang anak, jangan hanya orang besar-besar, tapi seorang anak. Nah, yang berikut ini kita pula yang menjadi seperti seorang anak, ya. Dalam Markus 9:36-37 mengatakan, maka Yesus mengambil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka. Kemudian ia memeluk anak itu dan berkata kepada mereka, barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, bukan aku yang disambutnya, tapi dia yang mengutus aku. Nah, sekarang perhatikan. Kenapa Yesus mengatakan bahwa melayani itu jangan lihat kategori. Namanya itu pelayanan, kalau itulah yang diberikan kepada kita. Tuhan Yesus bilang di sini, biar rendah macam manapun seperti anak-anak ini. Kalau kamu buat itu sama seperti kamu buat untuk saya. Kalau kamu sambut dia, itu sama seperti kamu sambut saya. Ya. Dan ini memerlukan hati seorang anak, yaitu bagaimana kita merendahkan diri, menyamah tarafkan kedudukan kita dengan orang-orang yang tidak dipandang ini. Ya, kita perlu memiliki hati seorang anak ini, ya. Karena dengan memiliki semua ini, barulah kita boleh merendahkan diri. Barulah kita boleh melihat kadar pelayanan kita yang mana benar-benar ikhlas, benar-benar jujur. Karena kita melihat kita melayani tidak kira apa, ya. Saya masih ingat satu masa bagaimana ini di waktu di sekolah Alkitab, ya. Masa itu saya sedikit terkejut karena salah satu pelayanan wajib kami adalah mengajarkan anak-anak. Karena masa itu ada anak-anak pelajar-pelajar yang lain, ya. Jadi kami disuruh ada hari-hari tertentu, bukan juga hari-hari, ya, ada hari tertentu, malam tertentu kami disuruh melayani anak-anak ini, ya. Mula-mula saya tanya-tanya, apa juga perlunya ini? Sebab itu tidak masuk dalam silibus pun, ya. Tiada dia punya pointer pun, jam kreditnya tidak masuk sebenarnya. Tapi kami disuruh, dan suruh itu bukan setakat tengok-tengok, ya. Kalau saya disuruh melukis lagi. Karena kebanyakan gambar-gambar adalah daripada Afrika, daripada Barat, ya, Eropa dan sebagainya. Jadi kami perlu tukar gambar-gambar ini dalam bentuk sebelumnya muka orang Asia lah, begitu, ya. Lepas itu mengajar lagi, wah, melukis lagi, mengajar lagi. Tapi baru saya mengerti, karena dari situ saya belajar bagaimana kita melayani itu. Kita kena, sebab melayani anak-anak ini berbeza dengan melayani orang dewasa, ya. Tapi di melayani anak-anak inilah yang sebenarnya membentuk nilai-nilai kita tentang nanti perkara-perkara yang besar, ya.
Dan di situ saya belajar kenapa Yesus mengatakan di sini, ya salah satulah caranya. Kenapa Yesus katakan di sini pentingnya kita bukan saja melayani termasuk anak-anak, tapi juga meletakkan diri kita dalam posisi seorang anak-anak. Ya, ini semua bercakap tentang kerendahan atau merendahkan hati kita di posisi yang mana melatih kita untuk menjadi seorang pelayan yang bukan mengutamakan seperti murid-murid ini hanya mau yang terbesar, ya. Karena kita percaya selama itu pelayanan itu kita lakukan untuk Tuhan, nilainya tetap sama. Dan tidak perlu kita memikirkan kita akan ditinggikan, kita akan menjadi besar dalam apa juga pelayan kita. Karena kalau tiba waktunya Tuhan akan mengangkat kita. Tidak perlu risau tentang perkara itu. Tiba waktunya. Kalau kita setia dari perkara yang kecil, melayani dalam perkara yang kecil, setia dan sebagainya, Tuhan akan secara perlahan-lahan memberikan kita dari untuk perkara-perkara yang besar. Ya. Jadi kita melihat Tuhan Yesus menterbalikkan 180 derajat konsep kepemimpinan yang dimiliki oleh kebanyakan orang termasuk murid-muridnya pada masa itu. Alkitab menulis bahwa tidak seorang pun yang kuasanya melebihi dia. Ya. Dan keempat, Injil sendiri mencatat segala perbuatan ajaib yang telah dilakukan oleh Yesus. Namun Yesus tidak pernah sekalipun menggunakan kuasanya untuk kepentingan sendiri atau untuk tujuan membesar-besarkan dirinya. Ia menganggap kuasanya sebagai sesuatu untuk dipakai untuk melayani orang lain. Ya, itulah yang Yesus coba ajar murid-muridnya. Kalau mereka mau menjadi yang terbesar, jadilah atau milikilah dulu hati seorang hamba. Soal bagaimana mereka nanti menjadi yang terbesar, lihat saja Yesus. Apabila tiba waktunya, Allah mengangkat dia, Allah meninggikan dia, sehingga dia telah sekarang ini duduk di sebelah kanan Bapanya. Ya, semuanya itu dia terima, walaupun dia tidak perlu sibuk tentang membesarkan diri, tidak perlu sibuk memikirkan tentang siapa yang akan menjadi terbesar dan sebagainya. Allah sendiri memberikan kepadanya, karena dia melayani, lebih fokus kepada apa yang telah direncanakan oleh Tuhan kepada dia. Dan ini semua bertitik daripada hatinya. Dia memiliki hati seorang hamba. Jadi sebagai kesimpulan, ya, mengikut Yesus ini merupakan satu anugerah daripada Kristus. Kita beruntung. Kita harus bersyukur karena kita adalah salah seorang yang sekarang menjadi murid Kristus. Karena tidak semua tahu. Ya. Walaupun keinginan Tuhan semua orang diselamatkan, tetapi kita sendiri melihat di sekeliling kita masih ramai orang menolak. Jadi kalau kita terpilih, bersukacitalah di dalam Tuhan, karena pemilihan ini, ya, merupakan satu anugerah daripada Tuhan. Namun kita harus ingat, mengikut Tuhan ini cabaran sentiasa ada, terutama daripada iblis atau kuasa-kuasa kegelapan yang tidak senang. Ya, karena dia tahu saat kita memilih untuk mengikut Yesus, artinya kita terlepas atau tidak lagi menjadi pengikutnya. Sedangkan iblis mau menjadikan lebih ramai, lebih bagus pengikutnya untuk sama-sama dengan dia di neraka nanti. Ya. Jadi dalam hal ini kita harus percaya bahwa
selama kita fokus, walaupun banyak cabaran daripada iblis ini, ya, kita harus fokus dan terus kepada matlamat panggilan kita masing-masing. Ya, pasti bukan kita saja dapat bertahan dari segala tantangan, tetapi lebih-lebih lagi kita akan mengetahui bahwa berkat surgawi, ya, kalau kita setia, fokus, dan melayani dan penuh kerendahan hati, kita akan tahu bahwa berkat surgawi telah tersedia untuk kita. Kalau tidak dalam hayat ini, artinya maksudnya masa kita hidup sekarang ini, apa yang pasti di surga itu memang ada, tetap ada, ya. Jadi inilah sebenarnya yang sepatutnya menjadi dasar kepada hidup kita sebagai pengikut Kristus. Ya, kita tahu bahwa di dalam Tuhan jerih payah kita tidak sia-sia. Jadi teruslah berdoa, mohon kekuatan Tuhan, supaya apapun panggilan yang telah diletakkan, diberikan oleh Tuhan kepada kita, kita akan dapat memenuhinya dengan pimpinan, anugerah, dan kekuatan daripada Tuhan sendiri. Semoga Tuhan akan memberkati kita sementara kita terus-menerus memenuhi panggilan kita di dalam hidup ini. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan sekali lagi untuk firman Tuhan yang telah kami dengar sebentar tadi. Kami tahu Tuhan bahwa tujuan hidup kami adalah untuk memenuhi panggilan-Mu. Namun kami juga mengerti cabaran sentiasa ada. Oleh itu Tuhan, kami berdoa mohon kekuatan daripada Tuhan sentiasa memenuhi hati kami. Damai sejahtera, penghiburan, dan juga kekuatan daripada Tuhan sentiasa memimpin kami. Semoga sehingga akhirnya kami dapat memenuhi panggilan kami masing-masing untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sekarang sebagai respon kita di dalam firman Tuhan yang sudah kita dengar tadi, marilah kita bersama-sama mengakui iman kita. Saya percaya kepada Allah yang tunggal, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi. Saya percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, Anak Tunggal Allah, yang dilahirkan oleh anak darah Maria. Dia menderita semasa pemerintahan Pontius Pilatus. Dia disalibkan, mati, lalu dikuburkan. Pada hari yang ketiga, dia bangkit, dia naik ke sorga, dia duduk sebelah kanan Bapa. Dia akan datang kembali untuk menghakimi baik orang yang masih hidup dan yang sudah mati. Saya percaya kepada Roh Kudus, gereja sebenarnya yang kudus, dan daripada rasul-rasul, pengampunan dosa, kebangkitan hidup, dan kehidupan yang kekal. Amin. Segenap jiwaku. Sekarang mari kita bersama-sama di dalam doa Tuhan. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami sehari-hari. Ampunilah kami akan dosa-dosa kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sekarang dan selama-lamanya. Amin. Sekarang marilah kita bersama-sama menerima berkat daripada Tuhan kita Yesus Kristus.
Kasih karunia Tuhan kita Yesus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian selama-lamanya. Amin. Sekarang mari kita bersama-sama di dalam lagu kesyukuran. Haleluya, berikan sorak-sorai bagi Tuhan Allah kita. Mari kita sama-sama menaikkan ucapan syukur kepada Tuhan Allah kita. Bela sekalian bernafas, memuji, memuliakan nama Tuhan. Haleluya. Naikkan syukur, puaskanlah perbuatanmu, kasih-Mu di dalam hidupku. Tiada terukur betapa besar kasih-Mu, sungguh ku kagum akan Engkau, Yesus. Kau segalanya, lebih semua yang ada padaku. Oh Yesus, Kaulah segalanya, sepenuhnya ku berikan hatiku untukmu. Naikkan syukur, segala perbuatanmu, kasih-Mu di dalam hidupku. Tiada terukur, tiada terukur betapa besar kasih-Mu, sungguh ku kagum akan Engkau, Yesus. Kaulah segalanya, lebih semua yang ada padaku. Oh Yesus, Kaulah segalanya, sepenuhnya ku berikan hatiku untuk Yesus. Kaulah segalanya, melebihi semua yang ada